Selamanya ku akan memandang Tuhan. Selamanya ku akan memandang kejutan di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagi besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Baik, yang kedua, sama-sama kita sama bagi berdiri. Oleh rahmat Tuhan menangkan hidupku dari suatu lembah kenistaan dengan kuasa yang menyadarkan diriku melebihi tiap kesalahan, tiap kesalahan. Selamanya ku, haleluya, selamanya ku akan memandang kejutan di mana Yesus, di mana Yesus mati bagiku. Haleluya, besar rahmat bagiku, besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahan. Oh, selamanya ku akan memandang kita. Haleluya. Selamanya ku. Saudara Bapak Dewi Sila bantu kita dalam doa pembukaan. Memandang kejutan di mana Yesus mati bagiku. Haleluya Bapak. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahan. Amin Tuhan. Haleluya Bapak. Haleluya Allah yang kudus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur mempunyai-Mu Yesus yang kudus, yang menutupi semua segala aib kami, mengangkat kami menjadi milik-Mu. Kami nyanyikan puji-pujian kami, kesinandungkan pujian kami kepada-Mu.
Kami rasa syukur kami Tuhan, itulah sebabnya kami sangat terberkati karena Tuhan sudah membuka mata iman kami melihat semua kemurahan-kemurahan yang Kau berikan. Bukan hanya di dunia ini kami Tuhan Engkau pelihara, sampai nanti kehidupan yang kekal Engkau tuntun kami sangat bersyukur Bapa. Itulah sebabnya Tuhan datang kami ke pestamu sekarang Tuhan. Tuhan memberikan kami makan sekenyang-kenyangnya Bapa. Itulah makanan kami, makanan rohani kami Yesus. Itu yang menguatkan kami sampai kami bertahan Tuhan untuk datang kedua kali menjemput gerejamu. Karena kami yakin dengan iman kami Bapa, bagaimana dahulu Engkau memberikan Tuhan tiang api, tiang awan kepada bangsa-Mu terdahulu, begitu juga kami merasakan sekarang. Karena ada hari siang, ada itulah Tuhan tiang awan yang Kau menaungi. Kalau di waktu malam, tiang api yang Kau berikan menerangi. Begitulah Tuhan keadaan kami di dalam penantian kami kepadamu sekarang. Semua kami umat-Mu, kami rasakan itu di dalam penantian kami kepadamu. Itulah sebabnya ibadah kami ini kami mohon kepadamu, biar Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Biar pulang kami kemari kami bawa semua berkat-berkat daripadamu lewat daripada hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan menyampaikan ujub pribadi-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami juga Tuhan mendoakan saudara kami dimanapun sekarang di perjalanan, tibakan selamat, biar ikut dia menerima berkat-berkat daripadamu. Terima kasih. Berkati kami semua, berkati semua pelayan-Mu Bapak. Terima kasih khususnya hamba-Mu yang sudah Engkau angkat untuk mengembalakan, membawa kepadamu umat-Mu ini. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami kepadamu. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami membelah surga kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bagi yang pertama kali hadir di ibadah kali ini, kami ucapkan selamat beribadah, selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan ujian selanjutnya. Kita nyanyikan kitab kehidupan. Itu
kita diajar oleh Tuhan untuk taat dan akui segala kekurangan kita. Di saat itulah mujizat akan dialami oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu jangan bimbang, jangan ragu terhadap firman-Nya. Kekuatan kita saat ini hanya dalam firman-Nya. Roh Kudus yang menuntun kita untuk masuk dalam kehidupan bersama dengan Dia senantiasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian, dengan sayangmu. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Firman berkata, Dia tetap beserta dengan kita. Firman-Mu berkata kau Maka buat roh dan jiwa. maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayapku. sedang semua bangkit diri. Akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan Bagiku pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, pertolongan-Mu, Rajaku, Kor kita angkat kita. pertolongan-Mu Saya undang Bapak Kepala Pendekat. maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Pertolongan pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kita tukar kepala. Terima kasih Tuhan, pertolongan kami adalah dari Tuhan. Sering kami mengarahkan mata kami ke gunung-gunung yang tinggi, tapi pertolongan hanya dari Tuhan Yesus. Engkaulah penolong yang ajaib. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Itu sebabnya tolonglah kami dalam banyak hal yang kami perlukan di tengah dunia yang sedang dalam kesulitan. Kami datang padamu, peliharalah kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Gembalakanlah kami dengan tongkat yang penuh dengan kasih-Mu. Biarlah kami menikmati kemurahan Tuhan hari demi hari. Dimanapun umat-Mu mengikuti siaran ibadah ini, baik yang bertatap muka, siaran tunda, langsung kami berdoa, berkati kami semua Tuhan. Biarlah pemberitaan firman-Mu sanggup menghapus air mata, memberi kami kemenangan
dan pertolongan yang pasti. Kami siap menanti-nantikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan sejahtera bagi kita sekalian yang hadir pada pagi ini, dan bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang mengikuti secara online, kami ucapkan selamat bergabung. Beritahu teman saudara juga supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Mari, tiba waktunya kita akan membuka kitab kita dari Injil Yohanes 11 ayat yang ke-40. Temanya adalah orang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Orang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ada yang hina, ada yang pengen mulia. Semua orang pengen jadi mulia. Itulah janji Tuhan. Nanti tubuh kita yang hina akan diubah dengan tubuh kemuliaan pada bunyi sangkakala yang terakhir. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, yang hidup diubah sekejap mata dalam tubuh kemuliaan, tubuh surga. Amin. Tubuh surga. Jadi ada tubuh alamiah yang dari alam, itulah tubuh kita sekarang. Tapi ada juga tubuh surgawi, tubuh rohani, itulah tubuh yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Mari, silakan dibaca. Injil Yohanes pasal 11 ayat ke-40, demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, baca sama-sama. Ya, jadi kalau percaya akan melihat kemuliaan. Ya, kemuliaan. Jadi mulia itu sesuatu yang indah, ya, yang terang, yang indah, ya. Jadi ada yang hina, ada yang ya di bawah, ada yang di atas. Yang di atas biasanya yang mulia, orang-orang mulia. Nah, saudaraku, dan memang janji Tuhan kepada kita adalah kemuliaan. Ya, kemudian kita sekarang mengenakan tubuh alamiah, ya, karena kita dari alam, dari tanah. Tapi nanti kita akan mengenakan tubuh alamiah, sama seperti tubuh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bukan dari tanah, Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia. Dan 1 Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, kami telah melihat kemuliaannya, ya, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi tubuh yang dijanjikan Tuhan kepada kita adalah tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Ya, bagaimana caranya? Kita diminta percaya. Di tengah pandemi ini, ya, semua sedang mengalami resesi, krisis, ya, terutama ekonomi. Ekonomi itu menyangkut soal sembako, 9 bahan pokok, ya, sembako. Masih banyak ini sembakonya ini? Masih penuh? Halo? Sudah menipis? Kantongnya masih tebal? Hah? Masih tebal? Sudah mulai nipis? Ya, tinggal sedikit lagi. Ya, ingatlah orang benar hidup dari percaya, bukan karena uang banyak. Ingatlah dalam Alkitab, ya, ada orang yang kaya sampai tidak ada tempat menimbun hartanya. Kalau kita masih banyak tempat nyimpan harta, betul kan? Nah,
Ini orang kaya bingung nyimpan hartanya. Bayangkan, nggak ada orang yang bingung nyimpan harta sedang daripada ya, bingung dia. Ya, di rumah banyak, panen sedang datang. Ya, lalu dia berkata, inilah yang akan aku perbuat. Aku rombak lumbung-lumbung. Aku buat yang lebih besar. Setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, makanlah, minumlah, bersenang-senang. Waktu malam. Waktu kapan? Malam. Tuhan berkata, hei engkau orang kaya, malam ini ku cabut nyawa. Tuhan cabut nyawa. Kira-kira ke surga orang ini? Halo? Ke surga? Ke surga orang ini? Enggak. Ya, hanya bertuhankan, persoal ekonomi dipikirkan, enggak pernah berbakti, enggak pernah memuji Tuhan, ya. Dikira kalau banyak harta umur panjang. Alkitab mengatakan hidup manusia itu dalam tangan Tuhan. Amin. Hidup manusia dalam tangan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Nah, saudara, kisah tadi adalah kisah sudah kita tahu seorang yang bernama Lazarus. Lazarus yang sakit. Pernah sakit atau sedang sakit? Penyakit manusia ada berapa? Penyakit manusia ada berapa? Lupa lagi. Penyakit tubuh, penyakit rohani, penyakit ekonomi. Penyakit apa? Tubuh, rohani, dan ekonomi. Tiga-tiganya harus sehat. Amin. Harus apa? Sehat. Amin. Jadi Alkitab mengatakan berbakti itu besarlah labanya, berguna dalam segala hal. Baik untuk hal yang rohani, yang jasmani, untuk ekonomi, masa depan kita. Ibadah itu menjamin kita terpelihara. Amin. Jangan seperti tadi orang kaya nggak pernah beribadah, hanya mencari uang, tapi tiba-tiba mati. Ya, tiba-tiba mati. Ingatlah, hidup manusia semua Tuhan yang pegang. Kalau dia perpanjang akan panjang umur kita. Amin. Nah, sudah. Jadi kemuliaan Allah yang mengatasi segala sesuatu. Kolose 1 ayat 11. Perhatikan. Ya. Kolose pasal 1 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, baca sama-sama. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ingatlah, orang sabar kekasih Tuhan. Amin. Amin. Salah satu buah roh itu sabar, dan kasih itu juga disebut sabar. Amin. Harus sabar. Ya, jangan mudah meledak. Meledak apa namanya itu? Meledak. Ya. Erosi itu emosi. Gubrak apa? Gubrak apa? Meja. Ada lagi saudara. Ya, ini udah pernah mungkin cerita saya. Ya, kami dulu begitu. Ya, untuk punya meja itu harus nanam ubi dulu. Nunggu 9 bulan. 9 bulan. Sudah itu pun baru dicabut. Sudah dicabut baru dikupas. Sudah dikupas baru digiling. Sudah digiling baru diperas. Sudah diperas, saudaraku, besoknya baru diambil acinya. Cuman sedikit, saudaraku. Satu drum itu cuma segini isinya. Acinya. Sudah itu baru dijemur. Sudah dijemur baru dijual. Sudah dijual baru punya duit. 9 bulan baru punya duit. Baru itu beli meja. Waduh, sudah punya meja. Punya apa? Meja, senang sekali. Ya, kalau di kampung punya meja kan sudah dianggap orang. Sudah punya apa? Meja. Itu tahun 60-an itu. Ya. Jadi sudah punya meja,
Satu kali kakak saya yang paling gede marah, dia diambil meja di kubur. Hancur, aduh. Sudah kita 9 bulan ngumpul menunggu ya supaya ada meja bagus saudaraku ya, dari Shantar dibawa itu dengan mahal, hanya seketika hancur, penyok lah dia. Merusaknya seketika. Itu gara-gara tidak sabar. Amin. Harus sabar. Orang sabar kekasih Tuhan. Nah, jadi tadi dikatakan harus bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, dan kuasa kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan itu kuasa. Ya, kemuliaan itu apa? Kuasa. Makanya Lazarus sudah 4 hari mati dan sudah dikubur. Berarti sudah busuk, sudah berbau. Sudah busuk, sudah berbau. Betul kan? Kalau sudah 4 hari ya, orang sudah mati. Ya, darah tidak mengalir, kemudian sudah pasti terjadi pembusukan. Dan memang sudah dikubur dia. Nah, sudah lalu memang Tuhan itu ya terkadang diizinkan kita mengalami pencobaan yang berat. Pencobaan yang apa? Berat. Supaya apa? Kita bisa melihat kemuliaan Allah yang semakin besar dalam diri kita. Kalau kita hanya mengalami pencobaan yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, mujizatnya pun kecil. Mujizatnya kecil. Betul nggak? Kalau orang hanya pilek umpamanya disembuhkan Tuhan. Wah, puji Tuhan. Saya pilek disembuhkan oleh Tuhan. Mujizatnya besar. Kecil. Kalau sampai mati, sampai dikubur, sampai sudah berbau, kemudian Tuhan bangkitkan, mujizatnya besar? Mujizatnya besar? Pasti besar. Jadi ketika kita sedang mengalami pencobaan yang besar, yang berat sekarang, saudara hadapi dimanapun saudara berada, itu berarti Tuhan mau menyatakan mujizatnya yang besar pada saudara. Amin. Yang diminta Tuhan cuma satu, percaya. Amin. Percaya. Alkitab mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, juga bagi orang yang percaya. Jadi bagi Allah dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Diminta kepada kita hanya percaya. Percaya itu dari mana? Percaya itu dari mendengar firman. Semoga saudara bisa mengerti. Jadi percaya itu datang dari mendengar firman. Coba dalam Roma 1 ayat 16-17 perhatikan ya. Ya, semoga kita bisa mengerti sedikit demi sedikit. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Jadi iman itu memberikan kehidupan. Ya. Dari mana timbulnya iman? Iman timbul dari mendengar firman. Amin. Iman timbul dari mana? Mendengar firman. Jadi firman yang kita dengar ini adalah firman pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Alam semesta ini dulu tidak ada. Tidak ada alam semesta, tapi Tuhan menciptakan dengan berfirman. Dan waktu dicipta pun masih dalam keadaan gelap, kosong, dan tidak berbentuk. Gelap.
kosong, tidak ada bentuknya. Bayangkan kalau kosong, kemudian gelap dan tidak ada bentuknya, artinya kacau balau. Kacau balau. Selalu saya tekankan, ini adalah gambaran keadaan manusia sebelum bertobat. Inilah gambaran keadaan manusia sebelum lahir baru. Hidupnya gelap, hidupnya kacau balau, hidupnya kosong. Mau kaya, mau orang pintar, hidup dalam kegelapan, dalam kekosongan, kacau. Aduh, hidup saya sekarang kacau, pikiran saya kacau, saya tidak tahu bagaimana harus mengatasinya. Nah, pekerjaan Allah adalah mengubah gelap menjadi terang. Pekerjaan Allah adalah menata yang kacau nanti menjadi berbentuk. Amin. Yang kosong menjadi berisi. Jadi dimanapun saudara berada, sedang mengikuti sekarang, kalau hidupmu gelap, kacau dan kosong, firman ini akan mengubah hidupmu yang gelap menjadi terang. Yang kacau nanti akan berbentuk. Nikahnya berbentuk, masa mudanya berbentuk, masa tuanya berbentuk dan berbobot, berisi. Mulai ada isinya. Aduh, berbobot. Berbobot. Ada bobotnya, ada nilainya, bukan nol, bukan kosong, tapi berisi. Amin. Jadi nanti kita semua pulang dari sini sudah hidup dalam terang. Amin. Sudah berisi. Amin. Sudah apa? Berisi. Sudah berbentuk. Firman ini untuk membentuk kita, supaya kita nanti lihat, iya ya, baru saya ikuti ibadah, sekarang saya rasa kuasa Tuhan yang mengubah kita dari gelap menjadi apa? Dari yang kacau jadi apa? Berbentuk. Dari yang kosong jadi berisi. Nah, saudaraku, jadi Tuhan berkata, gulingkan batu itu. Ya, Lazarus kan sudah apa? Sudah apa? Mati. Batu itu seperti busa atau keras. Kalau batu itu seperti busa atau keras. Tuhan berkata, gulingkan batu. Sudah berbau Tuhan. Kan sudah kukatakan kepadamu, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan. Ya, digulingkan batu. Lalu Tuhan berkata, Lazarus, keluar. Lazarus keluar. Alkitab mengatakan, waktunya akan datang. Sudah tiba sekarang. Orang-orang yang mati dalam kubur akan mendengar suara Anak Allah. Amin. Orang-orang yang mati dalam kubur akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan dibangkitkan. Amin. Lazarus dia dengar. Kemudian Lazarus hidup kembali. Amin. Hidup kembali. Dia keluar. Cuman kaki dan tangannya masih terikat. Tuhan berkata, lepaskan ikatan itu. Kemudian lewat Lazaruslah banyak orang percaya kepada Tuhan. Amin. 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 Jadi Tuhan membangkitkan Lazarus untuk menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, akan hidup kembali. Amin. Jadi satu kali manusia akan mati, tapi kalau sudah percaya pada Tuhan, akan hidup kembali. Amin. Amin. Semua akan dibangkitkan. Orang yang mati dalam tentu enak.
Enak. Ya. Sampai saya pikir, seandainya mungkin saya lahir tahun-tahun 20-an, kemudian saya percaya sama Tuhan, sudah mungkin di surga ya, enggak akan mengalami pandemi. Ya betul? Enggak alami apa? Pandemi. Betul kan? Betul kan? Tapi di dalam Tuhan. Nah, ya. Enggak, semua surga itu disebut Firdaus, ya. Tempat orang yang mati itu disebut Firdaus. Firdaus itu juga surga. Jadi bukan berarti ada dunia orang mati di sana sekarang. Nah, ya. Nah, orang mati dalam Tuhan itu sekarang dalam bentuk roh. Amin. Di mana tempatnya? Di sorga. Coba. Coba Ibrani 12 harus tahu, tapi berdasarkan Alkitab. Ya, coba ya. Ibrani berapa? 12. Ini penghuni sorga sekarang. Ini penghuni sorga. Perhatikan ayatnya yang ke-21. 22 saja. Kita sedang berjalan ke sana. Berjalan ke Sion. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Itu kan ini kan? Ke kota kediaman Allah. Mari perhatikan. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Amin. Kita datang ke mana? Ke mana? Jadi dalam perjalanan rohani ke Bukit Sion, apa itu? Ke kota Allah yang hidup. Kota Allah yang hidup. Terus Yerusalem surgawi. Yerusalem surgawi, itulah Sion. Amin. Terus Dan kepada beribu-ribu malaikat. ya, di sana kumpulan malaikat sekarang beribu-ribu malaikat. Terus Suatu kumpulan yang meriah. satu kumpulan yang meriah. Surga itu kumpulan yang meriah. Terus Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. jemaat anak-anak sulung yang namanya tertulis di surga. Itulah orang-orang yang mati dalam Tuhan, dalam bentuk roh. Terus perhatikan. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi orang benar sekarang dalam bentuk apa? Roh. Di mana? Di Sion, di sorga Yerusalem baru. Amin. Amin. Pengen sekarang atau nanti saja? Udah. Halo, pengen sekarang atau nanti aja? Walaupun ada pandemi, belum siap sekarang? Belum. Terserah kepada Tuhan lah. Amin. Hidupku dalam Tuhan. Jadi enak saudaraku, mati dalam Tuhan itu untung. Mati dalam Tuhan itu untung. Ya, Paulus berkata, aku ingin cepat tinggal bersama dengan Tuhan. Cuma mengingat kamu yang perlu dilayani, aku masih tinggal di dunia. Jadi sebenarnya mati dalam itu enak. Gak pikirin lagi cari duit, gak pikirin lagi masak, gak pikirin lagi pandemi. Amin. Sudah berjumpa dengan Allah di surga. Waduh, enaknya dalam bentuk roh. Amin. Nanti waktu bunyi sangkakala yang terakhir, sangkakala berapa? Ketujuh. Ada 7 sangkakala, 7 materai, 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah. Sangkakala yang ke-7, orang-orang yang mati dalam Tuhan lebih dulu bangkit. Kita yang hidup diubah hanya sekejap mata. Amin. Sekejap mata. Nanti tubuh kita ini akan diubah dalam tubuh kemuliaan, tidak dapat mati dan bisa terbang ke surga sana. Amin. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Dah, tubuh. 1 Korintus berapa?
12 atau 15? Baca-baca boleh. Coba ya. Ya, sedikit lagi. Pandemi ini semua singkat-singkat ya. Ya, coba. Boleh. Jadi ada tubuh alamiah, ada tubuh surgawi. Kita sekarang mengenakan tubuh apa? Alamiah dari tanah. Nanti akan mengenakan tubuh surgawi. Ya, perhatikan. Boleh ayat yang ke-40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Kita sekarang mengenakan tubuh apa ini? Dunia. Nanti mengenakan tubuh surgawi. Jadi rupa saudara nanti semua rupa surgawi. Amin. Rupa kita semua nanti jadi rupa apa? Surga. Jadi jangan berkecil hati kalau umpamanya kita sudah mulai keriput, ada pelek-peleknya, ya mungkin postur tubuhnya bagaimana, warna kulitnya, nanti akan dikenakan tubuh surgawi. Amin. Bekas-bekas jerawat itu hilang lagi semua. Nggak ada lagi tuh gigi ompong, nanti nggak ada lagi yang ompong di surga. Betul sudah. Nggak ada, masa di surga dia ompong. Semua dibaharui. Amin. Ada yang ompong di sini? Ada. Saya puji Tuhan udah 62 tahun gigi masih utuh. Belum ada yang goyang, ya. Belum ada yang goyang, utuh semua. Nah, berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan. Amin. Ya, terus perhatikan ayatnya yang ke, ya boleh. 50 boleh 50 ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, ini daging kita ini bisa mati, sedang di sorga tidak ada kematian. Maka tubuh yang dapat mati harus diganti dengan tubuh yang tidak dapat mati. Ya, terus perhatikan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia. Suatu apa? Rahasia. Ini rahasia tidak semua orang tahu. Makanya orang tidak mengejarnya, tapi kepada kita diberitahu kita mengejarnya supaya kita nanti mengalaminya. Terus perhatikan. Kita tidak akan mati semuanya, Ya, terus. tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Yang hidup sampai Tuhan datang diubah. Amin. Berapa lama? Hanya sekejap mata. Sekejap itu sakijep panon. Sakiduk mata. In the twinkling of eye. Sekejap mata. Ya, terus perhatikan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Amin. Yang mati dibangkitkan. Sudah ada buktinya, Lazarus yang berbau bisa bangkit. Amin. Amin. Nah, jadi yang mati sekarang dalam Tuhan lebih dulu bangkit. Dikenakan nanti tubuh kemuliaan yang tidak dapat mati. Nah, ini janji Tuhan. Ya, terus Dalam keadaan yang tidak dapat binasa, tidak dapat binasa. Terus dan kita semua akan diubah. yang hidup diubah. Amin. Yang hidup ya apa? Diubah. Perhatikan. Terus Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengadakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. amin. Maut ditelan dalam apa? Kemenangan. Amin. Jadi maut ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Maut sudah dikalahkan. Itu sebabnya orang yang percaya, kalau dia mati, hidup yang datang padanya. Amin.
Kematian itu sebenarnya beda kalau di dalam Tuhan. Kalau dia mati itu bukan maut sebenarnya. Ya, maka berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Amin. Jadi mati dalam Tuhan itu bagaimana? Bahagia. Amin. Mati dalam Tuhan itu apa? Bahagia. Mau sekarang nanti bahagia. Sekarang. Tak saudaraku. Nanti upacara lagi. Begitu nanti upacara pekuburan. Memang Alkitab mengatakan begitu. Paulus berkata begitu. Aku ini sebenarnya ya, cepat pergi ya bersama Tuhan. Ya, terus perhatikan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Amin. Tuhan berikan apa kepada kita? Halo? Apa Tuhan berikan kepada kita? Kemenangan. Jadi di tangan Tuhan adalah kemenangan. Sampai musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Amin. Musuh apa? Yang terakhir. Itulah maut. Yesus juga mati. Membuktikan dia berkuasa mengalahkan maut. Coba ayat 26 perhatikan. Ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Amin. Baca sama-sama. Nggak usah dilihat. Awe. Laki. Hafal satu ayat. Musuh yang terakhir. Gini, seandainya ada daftar musuh, katakanlah musuh ada 100. Berapa? 100. 1 pandemi umpamanya. 2 apa lagi? Ekonomi. Terus apa? Yang terakhir apa? Yang terakhir itu apa? Maut. Amin. Yang terakhir apa? Maut. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-100. Umpamanya maut itu yang terakhir sudah dikalahkan. Amin. Amin. Jadi semua musuh sudah Tuhan kalahkan. Amin. Saya tekankan lagi, dimanapun saudara berada, kalau saudara sekarang menghadapi musuh, ya, bukan untuk mengalahkan engkau, bukan menghancurkan engkau. Katakanlah musuh orang sekarang apa yang dirasa? Corona atau sahabat corona? Musuh akan bisa dikalahkan. Amin. Bisa apa? Dikalahkan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan, dikalahkan adalah maut. Dan dia sudah menang. Kemenangannya dia berikan pada saudara sekarang. Terimalah kemenangan dari Tuhan. Amin. Terimalah kemenangan dari Tuhan. Ayat terakhir, pasti menang. Dimanapun berada, kemanapun pergi, pasti menang. Yosua 1, perhatikan ayatnya. Yosua pasal 1, boleh ayat 5 pertama, perhatikan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Berapa lama? Amin. Seorang pun tidak ada bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Yang kedua, perhatikan ayatnya yang boleh ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Ya, jangan serampangan. Amin.
Jangan setelah salah baru berpikir. Pikirkan dulu mengurangi kesalahan. Amin. Begitu kan? Atau salah dulu, rugi dulu, berjuta-juta baru dipikirkan. Janganlah. Ya, kan ada langkah-langkah untuk berhasil kan? Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, goal. Begitu kan? Nah, belajar, bertindaklah hati-hati. Amin. Betul kan? Nyebut barang banyak-banyak gak laku, busuk. Ada pertimbangan kan? Ya, terus perhatikan. Oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Berhasil lagi. Berhasil, ditekankan terus. Dan engkau akan beruntung. Sudah beruntung berhasil. Kan? Ini sudah rugi apa lagi? Buntung. Sudah rugi apa? Buntung. Ini sudah apa tadi? Berhasil untung. Untung dan berhasil. Terus perhatikan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Tuhan beserta kemanapun pergi. Dimanapun kita berada, Tuhan beserta. Bersama Tuhan kita berhasil. Bersama Tuhan kita tidak perlu takut. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perbuatan yang besar. Saya ulang lagi, bersama Tuhan pertama apa? Berhasil. Yang kedua apa? Tidak takut. Terus dapat melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi. Satu. Amin. Itulah tanda kita disertai oleh Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Ya. Ya, mari. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Berkata kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
Rajaku, dari awal kembali. Turunkan tangan. Amin. Lembut sekali. Amin. Amin. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Kita akan dengan sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Raja, Yesus. Rajaku. Mari sembah Dia sejenak, berdoa kepadanya. Dia mau mendengar doa, Dia mau mendengar keluh kesahmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan nikahmu, buah nikahmu, anak mantu, cucumu, keluargamu. Serahkan dalam doa kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita menyerahkan semua ke dalam tangannya. Dia rindu supaya kita dekat padanya. Dia rindu supaya semua kebutuhan kita terpenuhi oleh Dia. Kita meminta, Dia memberi. Kita meminta, Dia menyediakan bagi kita. Mari, bagi yang mau didoakan, angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Kalau sakit penyakit, sebutkan penyakitmu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buat semua yang hadir dan mengikuti ibadah ini, sesuai dengan firman-Mu, kami meminta Tuhan memberi. Kami mengetuk, pintu dibukakan. Kami mencari, kami menemukannya. Tidak ada yang gagal dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi kepadamu. Yang sakit juga sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus mengampuni engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kekuatan baru dari Allah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan persembahan. 2 kali kita nyanyikan nyanyian keberhasilan dan kesehatan. Ya. Nah, kita jalankan 2 kali. Kebenaran firman
Terima kasih buat kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Dan bagi yang mengikuti ibadah secara online, baik tunda dan langsung, kami ucapkan selamat. Terima kasih buat kesetiaan saudara mengikuti. Sebagai warta jemaat hari nanti di Permata 10.30 ya hari ini. Kemudian Selasa kita doa puasa kan? Oh, baru kemarin ya. Jadi 2 minggu sekali puasa. Selasa itu ibadah doa, hari Rabu kita pendalaman Alkitab di sini kitab Wahyu masuk pada pasal 5. Kemudian hari Sabtu remaja muda secara online dan sekolah minggu. Ya. Kemudian minggu depan kita kumpul kembali jam 7:30. Ya. Ya. Kemudian kita doakan mereka